Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo Sobat Mahadi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bulan puasa yang penuh berkah ini, pasti kita semua merasa bahagia dan penuh sukacita karena mendapat kesempatan berharga untuk memperbanyak ibadah-ibadah di bulan puasa. Nah, setiap amal baik yang kita lakukan, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitupun dengan amal keburukannya, akan mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan karena keburukan yang telah kita kerjakan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqu syahra Ramadan, fa innal hasanat tudha'afu fihi ma la tudha'afu fima siwa wa kadzalika sayyi'at." Yang artinya berhati-hatilah pada bulan suci Ramadan, karena ganjaran kebaikan akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan lainnya, begitu pula dengan ganjaran keburukannya. Tapi nih, kita sebagai perempuan terkadang merasa sedih dan gundah, karena adanya masa haid yang akan datang di setiap bulan. Karena pada masa haid ini banyak amalan-amalan Ramadan yang belum dapat kita kerjakan. Contohnya, seperti sholat tarawih, dan juga mungkin bagi teman-teman yang di akhir Ramadannya datang masa haid tidak dapat melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Imta'ul Asma Syarah Matan Abi Syuja karangan Dr. Muhammad Hasan Hito, bahwa perempuan yang sedang haid tidak dapat melakukan amalan-amalan ibadah, di antaranya sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, memasuki masjid, tawaf, dan juga berhubungan suami istri dari lutut sampai pusar. Nah, Sobat Mahadi, siapa nih yang di bulan puasa ini udah haid? Mungkin sebagian di antara kita pasti merasakan sedih ketika datang haid di bulan Ramadan. Terlebih bagi teman-teman yang mungkin datang haidnya dari awal, karena biasanya siklus haid itu ketika datang di awal, di akhir pun akan datang. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, terdapat amalan yang tidak dapat kita laksanakan yang mungkin sangat kita tunggu-tunggu, seperti sholat Idul Fitri. Nah, tapi ahwati, sebetulnya Nabi pernah mengingatkan Aisyah loh, Sayyidah Aisyah, agar tidak bersedih ketika datang masa haid. Gimana tuh ceritanya? Jadi, pada musim haji, baginda Nabi bersama istrinya tercinta, Sayyidah Aisyah, sedang melaksanakan serangkaian ibadah haji. Kemudian, tatkala Sayyidah Aisyah sampai di Syarif, beliau menangis. Datanglah Nabi dan beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai istriku, apakah kamu sekarang haid?" Dan Sayyidah Aisyah menjawab, "Iya, wahai Nabi." Kemudian baginda Nabi bersabda, "Hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Haid ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan kepada kaum perempuan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin dapat haid di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, jangan pernah bersedih karena haid ini sudah menjadi suatu ketetapan, suatu takdir yang Allah berikan bagi kita semua kaum perempuan. Nah, terdapat beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika bulan Ramadan jika memang kita sedang haid pada saat itu. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu ulama dari Mesir, yaitu Syekh Husain Al-Asqalani, beliau berkata, di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika haid adalah yang pertama, membaca zikir. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa para ulama bersepakat bahwa mengucap tasbih, tahlil, dan seluruh zikir selain dari Al-Quran itu diperbolehkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Selain dari itu, terdapat juga wirid yang lain seperti wirid Imam Nawawi, Dalailul Khairat, Ratib Al-Haddad, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mendidik anak dan bersabar ketika mendidik anak. Sebetulnya ini khusus bagi kaum yang telah menikah dan memiliki buah hati. Namun bagi Sobat Mahadi yang sedang berprofesi menjadi guru, ini dapat masuk ke dalam poin ini.
Yang ketiga, menyiapkan makanan untuk keluarga yang akan berbuka puasa atau memberi makan orang-orang sekitar yang akan berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqh Syam karangan Dr. Muhammad Hassan Hito bahwa dianjurkan bagi orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa, contohnya seperti wanita yang haid tadi, untuk memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, sekalipun hanya sebutir kurma dan juga seteguk air. Karena baginda Nabi SAW pernah bersabda yang artinya barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa maka ia akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Kenapa kita harus memperbanyak doa? Karena doa adalah salah satu unsur penting kesuksesan kita dalam hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis yang memang ini sudah populer. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah intisari dari ibadah. Yang terakhir ada bersedekah. Poin ini tidak jauh berbeda dengan poin sebelumnya yang telah disebutkan. Bahkan terdapat juga salah satu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Dan ia semakin dermawan saat berada di bulan suci Ramadan. Nah, ahwati fillah, ternyata banyak juga ya amal-amal yang bisa kita laksanakan semasa haid di bulan Ramadan. Maka dari itu, jangan sampai kita semua berlarut dalam kesedihan karena tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seperti itu, kita bisa membaca zikir, mendidik anak, menyiapkan menu untuk berbuka, dan juga bersedekah ataupun melakukan amalan-amalan yang lainnya. So, please don't be sad, let's try what we can do. Jadi jangan sedih lagi ya. Mari kita usahakan apa yang dapat kita laksanakan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan Ramadan kali ini. Dan bagi teman-teman yang berpuasa, semoga puasanya Allah lancarkan dan juga Allah ridhoi. Bagi teman-teman yang belum bisa berpuasa karena haid, insya Allah masih banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.